Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami ingin mengulangi pembacaan kitab tadi siang karena ada yang belum dibaca, ada keterangan yang dilalui, ada yang belum diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makna la tatamannau zawalan ni'mati 'anil khairi wa la tazayyadu fi samanil mabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makna utawi maknani, wal makna utawi maknani, maknani hadis, wal makna utawi maknani hadis, hadis la tahasadu wa la tanajasu iku la tatamannau ojo ngarep-ngarep sopo siro, iku la tatamannau ojo ngarep-ngarep sopo siro zawalan nikmati ing ilangi nikmat, zawalan nikmati ing ilangi nikmat anil ghairi saking wong liya, wala tazayyadu lan ojo amri tambah sopo siro kabeh, lan ojo amri tambah siro kabeh fi samanil mabi ing dalem regoni barang kang tentol, ing dalem regoni barang kang tentol lali rubatin ora krono arai seneng, lali rubatin ora krono arai seneng fi syiraihi ing dalem tuku mabi', fi syiraihi ing dalem tuku mabi' bali tahurru balik krono arai mbujuk sira kabeh, balik krono arai mbujuk sira kabeh ghairahum ing liyani sira kabeh, ghairakum ing liyani sira kabeh, wala tabghut lan ojo bendoni, lan ojo bendu sapa ba'dukum salah sapa ba'dukum setengah sira kabeh ba'don ing setengah kang weneh, ba'don ing setengah kang weneh, wala ya'rid lan ojo mingu sapa ba'duhum setengah sira kabeh amba'din saking setengah kang weneh dengan alasan karohatan krono arai sengit lahu maring ba'din, lahu maring ba'din. Wala yakun lan ojo ngucap sapa ba'dukum setengah sira kabeh li mustari sil'atin maring wong kang tuku dagangan fi zamanil khiyari, ngucap fi zamanil khiyari ing dalem mongsone kenu milih, ojo ngucap ifsah hadzal bai'a wa ana abi'uka mislahu bi arkhasa min samanihi ila akhiri ing lafat ifsah, ifsah ngerusak sira hadzal bai'a ing ikilah atol tinuku, ing ikilah atol tinuku wa ana utawi ingsun iku abi'uka bakal atol sapa ingsun ing sira mislahu ing padani mabi', atol bi arkhasa kelawan luweh murah min samanihi tinimbang saking regani mabi', au ajwada utawa luweh bagus, au ajwada utawa luweh bagus minhu tinimbang saking mabi' bi samanihi kelawan regani mabi', bi samanihi kelawan regani mabi', wa ta'atau lan ojo long-longan sira kabeh ya ibadallahi pira-pira kaulani Allah ma ing barang silai mata siruna kang dadi sira kabeh bihi kelawan ma ka'annakum dadi iku ka'annakum kaya-kaya satuhune sira kabeh iku auladu rajulin pira-pira anake wong lanang wahidin kang siji sapa rajul, kama annakum kaya satuhune sira kabeh, kaya satuhune sira kabeh iku ibadu rabbin pira-pira kaulani pengiran wahidin kang siji sapa rabb. Fa innal muslimah muka satuhune wong Islam iku akhul muslimi dulure wong Islam kang wene fidini ing dalem agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makna la tatamannau zawalan ni'mati
anil ghairi wala tazabyadu fi thamanil mabi'i la lirugbatin fi syira'i bal litaghurru ghairakum. Jadi makna dari hadis wala la tahasadu wala tanajasu adalah kita itu jangan sampai mengharapkan hilangnya nikmat orang lain. Jadi jangan sekali-kali kita itu mengharapkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Itu tidak, itu termasuk hasud. Orang hasud itu gimana? Ya di sini. Ketika orang lain senang, kita sakit hati. Ketika orang lain susah, kita bahagia. Bahkan di saat orang lain memiliki nikmat, kadang-kala itu kita itu berusaha untuk menjatuhkan orang tersebut. Contoh, seumpama tetangga kita bisa membeli mobil, kita tidak bisa. Karena kita itu punya rasa hasud, akhirnya kita itu cari alasan lah. Orang itu nggak punya uang, paling tidak pinjam, paling tidak hasil mencuri, paling tidak dia jadi babi ngepet. Nah ini kenapa? Nah, makanya jangan sampai itu masalah hasud. Dan kadang kala berusaha mengharapkan orang itu tidak senang. Jadi mengharapkan agar nikmat yang diberikan kepada orang segera hilang. Jadi senang seumpama orang itu ternyata mobilnya kok hilang, nah seperti itu. Wala tazayyadu fi thamanil mabi'i la lirugbatin fi syira'ihi bal litaghurru ghairakum. Dan janganlah kalian menambah harga, harga yang sudah dibeli jangan ditambah, bukan karena senang, tapi karena tujuannya apa? Untuk membohongi orang lain, untuk menipu orang lain. Jadi harga ditambah, dilarang, harganya itu ditambah, dimahalkan. Jadi jangan sampai kita itu menambah harga, melarangkan harga yang dijual. Nah, tahu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membohongi orang lain, supaya orang lain itu mau menambah harga. Jadi, nah ini sudah harganya mahal, ditambah dengan sampean. Tujuannya apa? Tujuannya menipu orang lain itu agar supaya orang lain itu sama-sama menaikkan harga. Jadi pedagang yang seperti ini ingin harganya mahal, satu dimahalkan, nanti ikut-ikutan mahal. Nah itu tidak boleh. Cara-cara seperti itu hukumnya tidak boleh, dilarang di dalam agama. Wala yab'ud ba'dukum ba'dah wala yaqrid ba'dukum am ba'din karahatan lahu. Dan janganlah kita itu saling benci membenci satu sama lain, saling si A membenci si B membenci si A. Dengan adanya kita itu saling membenci, maka jangan harap ada kerukunan di dalam Islam. Nggak akan terjadi. Kenapa lah? Satu saling membenci, saling memfitnah. Timbulnya rasa benci, akhirnya kita itu memfitnah orang. Kita itu akhirnya jadi orang yang hasud. Kenapa? Karena sudah kita benci. Dan kadang-kala kita itu apa? Menghindar, wala ya'trid. Kita itu jangan saling menghindar, bertemu dengan si melengos, memalingkan wajah. Jadi kita itu ketika bertemu dengan sesama orang Islam,
atau terserah nih sebenarnya nih, terutama bagi sesama orang Islam, kita sebagai sesama hamba Allah tidak boleh kita itu saling memalingkan wajah. Ya maklum kalau kita itu nggak kenal ya kita diam. Nah ini malah sudah kenal tapi kita itu saling memalingkan, kenapa? Karena benci. Ini rasa benci itu yang bisa ya, kadang-kadang orang kan gini, benci si A, benci Fatimah, benci kepada Zaid, kepada Hindulah. Nanti ketika bertemu karena sering benci hanya memalingkan wajah. Terus nanti cerita, saya tadi itu bertemu dengan Fatimah, saya palingkan wajah buat apa? Saya meludah lah. Ini adalah akhlak yang tidak baik, terutama bagi orang Islam. Jadi di dalam agama Islam itu sangat dianjurkan agar kita mempunyai akhlak yang baik, saling menghormati, saling menghargai, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh saling menjatuhkan. Itu larangan keras di dalam agama Islam. Contohnya siapa? Ya Rasulullah. Nah, Rasulullah disakiti seperti apa? Tidak pernah tidak pernah membalas menyakiti orang. Jadi Rasulullah itu pernah ya ini kejadian dari parahnya orang Quraisy. Kafir Quraisy menghina Rasulullah sampai malaikat Jibril itu menawar, ya Rasulullah bagaimana? Kalau desanya itu saya balik saja biar mati semua. Jamnya Rasulullah, biarkan ya malaikat Jibril, mereka seperti itu karena tidak tahu. Ya saya hanya berdoa semoga mereka itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang baik. Ini yang baik. Jadi kita itu mendoakan agar supaya orang lain itu juga bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakul ba'dukum limushtari sil'atin fi zamanil khiyar ifsa hadzal bai' wa ana abi'uka mislahu bi arkhasa min samani aw ajwada minhu bi samanihi. Dan kita itu tidak boleh mengatakan terhadap seseorang yang sudah membeli sesuatu pada masa khiyar. Boleh memilih, artinya masa khiyar boleh mengembalikan, boleh tidak. Saya beli ini, tapi saya minta nanti apabila tidak cocok maka saya kembalikan ya. Itu namanya masa khiyar, paling lama itu 3 hari. Jadi kalau 3 hari sudah tidak dikembalikan berarti itu sudah gugur masa akhirnya. Sampai 4 hari, 5 hari, alasan apa saja lah. Mestinya kalau ada alasan telepon, kasih tahu, saya maaf saya tidak, apalagi sekarang zamannya sudah canggih. Jadi bisa kasih tahu, maaf saya sekarang kalau tidak bisa kembalikan berarti kan kita bisa paket. Kalau sekarang sepertinya kalau dulu nggak bisa, harus pergi ke rumahnya. Jadi kita itu tidak boleh mengatakan gagalkan barangmu ini terlalu mahal buat lah saya itu nanti kalau beli sampean gini, wala yakul ba'dukum limushtari sil'atin fi zaman ifsah, jangan ifsah hadzal bai'a wa ana abi'uka mislahu bi arkhasa min samani au ajwada minhu li samanihi. Ada orang membeli sesuatu seperti ya kalau cuma ini saya mau beli, saya pedagang, saya kulaan atau saya beli barang kepada Fatimah, akhirnya datang yang namanya Hindun. Lah Hindun jangan sampai mengatakan kepada Fatimah sampai jangan beli barang ini kemahalan, gagalkan saja, nanti saya jual pada sama, barangnya sama, laba saya lebih murah, saya jual harganya lebih murah daripada ini. Atau mengatakan lebih baik kepunyaan saya, harganya sama belinya berapa? 500. Ini kan saya 500 tapi ini barangnya. Itu gimana? Tidak boleh. Itu namanya merusak milik orang lain.
merusak jualan orang lain, menjatuhkan orang lain itu bukan sifatnya orang Islam. Sifatnya siapa? Bukan orang Islam. Rasulullah tidak pernah mengajari seperti itu. Kita itu diajari dengan akhlak yang baik, jangan mengganggu orang lain, jangan memfitnah orang. Seperti yang termasuk memfitnah. Ada orang beli sesuatu, ingin miliknya yang dibeli, akhirnya punya alasan. Nah ini kemahalan, nanti saya kasih ini harganya. Itu sama dengan memfitnah. Sama. Memfitnah boleh, tidak boleh. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuh. Nah kalau bunuh sekali mati, tapi kalau fitnah menyakiti sedikit demi sedikit itu lebih parah. Bukan 1 hari 2 hari sakitnya hati orang yang disakiti. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'atum ya ibadallah ma tasiruna bihi ka'annakum awladu rajin wahidin kama annakum ibadu rabbin wahidin. Dan kita itu jangan sampai di dalam masalah jual beli tanpa adanya akad jual beli. Seperti Mbak, saya beli ini, saya beli sabun ya saya jual. Nah ini namanya apa? Akad dalam jual beli. Kalau tanpa akad berarti saya ngambil barang ini diberikan, itu namanya tanpa akad. Kadang-kala terjadi ada orang jualan. Seperti di sekolah-sekolah orang jualan, cuma tinggal ini sudah tahu harganya di termos, nanti anak ngambil bayar, anak bayar, itu sama. Boleh ya? Tidak boleh. Nah itu namanya tanpa adanya akad. Akadnya tidak sah. Akad jual beli seperti itu tidak sah. Dan ini wala ta'at ya ibadallah ma tasiru nabihi ka'annakum. Jadi seakan-akan kita itu satu orang. Kita semua itu adalah satu saudara. Sebagaimana kita itu ada hambanya Allah, bukan milik siapa-siapa. Kita itu miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal muslima akhul muslim fiddin. Jadi kita sebagai orang Islam satu sama lain adalah saudara. Saudara apa? Saudara di dalam agama. Saudara agama, bukan saudara kandung. Jadi sekalipun kita itu bukan saudara kandung, sesama orang Islam harus saling menghormati, harus saling menghargai, tidak boleh menyakiti, tidak boleh memfitnah satu sama lain. Apalagi kadang-kala kita itu menjadi apa? Menjadi orang yang mengadu domba. Pergi ke A bilang ini, pergi ke B bilang gini. Itu tidak baik. Sini. Di sini. Ini di sini, duduk sini. Sini. Iya di sini. Iya di sini. Iya. Iya, wes ya. Iya. Kok di situ? Wa anil Hasani lanten riwayatakan saking Sayyidina Hasan, wa anil Hasan ibni Aliin lanten riwayatakan saking Sayyidina Hasan bin Ali ar-Rasulillahi saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih. Sini. Iya. Saking Sayyidina Hasan bin Ali ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ghillu wal hasadu dawuh qala dawuh sapa nabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh al-ghillu wal hasadu yaqulanil hasanati kama taqulun naru al-hatabah.
Al-ghillu utawi penggawe unek-unek utawi pengunek-unek ala wal hasadulan penggawe drengki iku yakulani mangan opo karone ghillu wal hasadu iku yakulani mangan opo karone ghillu wal hasadu al hasanati ing piro-piro kebagusan kama takulu kaya oleh mangan opo annaru geni mangan al hatoba ing kayu bakar Hukiyah den ceritaaken apa anna iblis satuhuni iblis iku ata teko sapa iblis teko baba Fir'auna ing lawangi Fir'aun Faqara'a moko dodok sapa iblis alaihi ing ngatasé Fir'aun dodok albaba ing lawang faqala moko ngucap sapa Fir'aun man hadza ing lafat man hadza man utawi sapa iku hadza iki laqoriul bab faqala moko jawab sapa iblis lau kunta lamun ono sapa sira iku ilahan pengiran majahilta moko ora bodho sapa sira falamma dakhala moko semangsani manjing sapa iblis kala ngucap sapa iblis li Fir'auna maring raja Fir'aun Atarifu apa to ngerti sira fil ardi ing dalem bumi man ing wong apa to ngerti sira man ing wong Sulaiman huwa kang utawi man iku syarun luweh ala sapa man mingkati nimbang saking sira kala jawab sapa kala ngucap sapa Fir'aun man utawi sapa iku huwa syarrum minni kala jawab sapa iblis al hasidu utawi syarrum mingka iku wong kang drengki wabil hasadi lan kesebab drengki waqtu tumiba sapa ingsun fi hadzal mihnati ing dalem ikilah cuba fi hadhil mihnati ing dalem ikilah cuba Bismillahirrahmanirrahim wa anil Hasan bin Ali ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala al-ghillu wal hasadu ya'kulanil hasanati kama ta'kulun naru al-hatabah. Diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali, beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bersabda al-ghillu wal hasadu ya'kulanil hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Jadi dendam dan hasud itu bisa menghabiskan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi perbuatan hasud, perbuatan dendam bisa menghilangkan, mentiadakan semua kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Sebenarnya mudah, cepat hilangnya. Jadi amal kebaikan yang kita buat selama selama-lama itu bisa hilang dengan perbuatan dendam dan hasud. Yang penting kita ingat al-hasudu la yasud, orang yang hasud itu tidak akan menjadi orang yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna iblisa ata baba fir'auna faqara'a alaihi al-bab faqala fir'aunu man hadha qala law kunta ilahan ma jahilta falamma dakhala qala li fir'auna ata'rifu fil ardi man huwa syarrun minka qala man huwa qala al-hasid wa bil hasadi waqa'tu fi hadhihi al-mihnah. Ini ada sebuah kisah. Pada suatu hari iblis itu datang ke rumahnya Fir'aun mengetok pintu. Jadi ketika mengetok pintu, Fir'aun bilang, siapa di luar? Jawabnya iblis gimana? Kalau kamu memang Tuhan, kamu tidak akan bodoh. Pasti kamu itu ngerti siapa yang mengetok pintu.
Falamma dakhala qala li Fir'aun, setelah iblis itu masuk ke dalam rumahnya Fir'aun, iblis bilang kepada Fir'aun, apakah kamu tahu siapa orang yang lebih rendah, lebih tidak jelek daripada kamu di bumi, siapa? Nah, mendengar kata-kata iblis, Fir'aun balik bertanya, siapa? Man hadha? Man huwa? Siapa dia? Siapa orang yang lebih jelek daripada saya? Siapa orang yang lebih buruk akhlaknya dari saya? Jawabnya Ibrahim, al-hasid, orang yang hasud. Orang yang hasud. Nah, orang hasud bermaksud apa? Orang hasud itu selalu menginginkan kesenangan orang itu hilang, pindah pada dirinya. Jadi kata Iblis, ya orang yang hasud, saya seperti ini disebabkan saya itu hasud. Hasud kepada siapa? Nabi Adam. Asal mulanya iblis itu sama ada di dalam surga. Nah, pada waktu Allah menyuruh makhluk antara malaikat dan jin, iblis, untuk sujud kepada Nabi Adam, bukan sujud sebagai penyembah tapi sujud sebagai penghormatan. Iblis tidak mau. Iblis merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Dia takabur, menyombongkan diri. Saya tidak mau, Adam dari tanah, saya dari api, saya ini lebih mulia daripada Adam. Ini karena takabur, karena hasud. Jadi dengan adanya takabur, menyombongkan, merasa lebih baik daripada Nabi Adam, membangkang perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Nah, di saat iblis itu dikeluarkan dari surga, dia dendamnya kepada Nabi Adam. Akhirnya dihasutlah Nabi Adam. Dihasut dengan apa? Dihasut dengan cara tidak boleh makan buah khuldi niki. Jadi setelah iblis itu dikeluarkan dari surga, Allah dawuh teng Nabi Adam, "Hei Adam, apa saja yang ada di surga, buah apa saja yang di surga, ambil. Itu halal, illa satu, apa? Buah khuldi. Jangan sekali-kali kamu menyentuh buah khuldi." Larangan tersebut sudah ada Siti Hawa. Iblis dendam, iblis dikeluarkan dari surga gara-gara takabur, karena sakit hati, nih kan dendam. Dengan adanya rasa sakit hati, timbul rasa hasud. Akhirnya iblis itu kan sebelum Rasulullah lahir itu, iblis itu biasa naik turun, sehingga firman Allah iblis mendengar, berusaha semampu mungkin bagaimana sekiranya Nabi Adam juga dikeluarkan dari surga. Jadi iblis setiap hari tidak mempan. Pada akhirnya iblis, wallahi, saya itu hanya ingin kebaikan. Jadi Allah melarang kamu makan buah khuldi, Allah itu tidak senang kalau kamu itu nantinya ada di surga. Makanya kamu dilarang makan buah khuldi. Karena menyebut nama Allah, wallahi. Nah, niki. Akhirnya Nabi Adam berpikir, kalau Nabi Adam itu masih kuat, yang tidak kuat lebih dulu siapa? Siti Hawa. Dipikir-pikir, Siti Hawa mengambil buah khuldi makan. Melihat Siti Hawa makan buah khuldi, akhirnya Nabi Adam ikut. Di saat buah khuldi yang dimakan oleh Siti Hawa diperkirakan sampai di dada, sedangkan Nabi Adam baru makan, masih ada tenggorokan. Datanglah firman Allah, teguran Allah bahwa Nabi Adam akhirnya berusaha untuk mengeluarkannya. Jadi dari dada, ya kalau di dada nggak makan yang gini, kalau di sini yang gini. Makanya kalau orang perempuan jadi apa? Buah khuldi menjadi ya buah dadanya itu. Nah, orang laki-laki mesti di sininya ada ganjalan di sini agak keluar itu.
Bismillah wassu'batur dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.